Yos, balik lagi sama gue Channel Martin. Dan ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga WIF teman-teman ya, untuk di video kali ini. Jadi market per pagi ini merah merona, balik koreksi gitu ya, Bitcoinnya juga. And then ya diikuti dengan altcoin yang balik koreksi juga nih, sekitar 2, 3, 4% gitu rata-rata. Kemudian kita nanti malam ini masih ada news event ya, Core PCE ya, sama Chicago PMI. Ya, ini jam setengah 9 malam dan jam 9.45. Ya, jadi expect di sini core PCE-nya ya, yang years over years-nya ini tidak ada perubahan, tapi yang untuk month over month-nya ini ada kenaikan, teman-teman. Ya. Kemudian untuk kita lihat juga kemarin ada saya bahas ya untuk Bitcoin dan juga STRK, berikut juga dengan Bitcoin dominance. And then kalau kita perhatikan lagi untuk Bitcoin liquidation heat map per satu mingguannya, ini kita bisa lihat ya, ini banyak yang melakukan sell short dan sudah kejemput di sampai 106.500-an. Di area sini udah kejemput banyak. Dan akhirnya setelah jemput itu dia perlahan turun ya, mungkin sembari menunggu nih event nanti malam gitu ya. Dan untuk bagian bawahnya sih tidak banyak nih kalau kita lihat yang melakukan sell, buy long dengan liquidation yang gendut gitu. Ya, terakhir yang tebal di atas ini masih ada yang cukup tebal di atas di 107 ribuan dolar nih gitu ya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoinnya dulu ya, secara daily. Ini terakhir dia nge-spike sampai 106.400 dolar, kemudian closing di bawah ya. Kita bisa lihat di sini. Ini belum mampu lewatin dari bear candle yang terbentuk pada 26 Januari nih tuh. Sejajar guys, tuh secara daily sejajar gitu ya. Kemudian next candle sekarang baru adanya candle merah atau ya candle koreksi lah teman-teman ya, bear candle. Jadi so far memang kita lihat sebelumnya adanya penguatan ya di sini pada 27 Januari closing bagus banget. Kemudian after FOMC juga kita lihat sinyal cukup positif di pergerakan Bitcoinnya. Sekarang baru koreksi. Jadi sedalam-dalamnya at least kita bisa melihat pada pada di sini EMA21, berarti di sekitar area 101 sampai 102 ribu nih untuk si Bitcoin. Kemudian kita bisa gunakan juga ya satu candle ini kan biasanya next candle itu sering bikin tail candle secara daily time frame ya. Sama seperti contohnya ini. Nah, memang ini naik. Ya, nextnya aja di sini ada tail candle nih, buntut sebelum dia up. Kemudian next candle opening adanya seperti ini nih, buntut up ya. Kemudian dia closing di atas. Jadi selama kita lihat adanya penguatan di sini juga nih, penguatan up. Nah, di sini ada tail candle juga, ada tail candle juga, ada tail candle juga ya. Jadi sangat-sangat wajar kalau memang adanya tail candle koreksi, teman-teman. Ya, dimana kita lihat biasanya ya di ataupun memakan satu body candle ini sama seperti sebelumnya nih. Sebelum nanti dia closing di atas dan lain sebagainya menjelang news event nanti malam gitu. Ya, jadi menurut saya ini sangat-sangat wajar karena sebelumnya beberapa kali kita udah run up dan lagi tes ya di resistance strongnya, adanya rejection dari situ, next candle merah. Ya, sangat-sangat wajar, ini masih jam 10-an teman-teman. Ya, tinggal kita menunggu reaksinya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat secara hourly time frame lebih jelas. Ya, karena secara daily-nya dia masih mondar-mandir di situ-situ aja, belum kemana-mana sebenarnya. Ya, tail candle ini ya sebagai retracement aja. Kalau kita lihat nih seperti tadi, ya candlestick yang sebentar ya, ini di sini tuh, nih tail candle di sini juga nih. Jadi waktu rebound pun secara daily pasti adanya dia turun dulu, bikin buntut teman-teman, sebelum mungkin adanya penguatan. Ya, di sini juga ini closing bagus, next candle bullish, tapi kita lihat nih, dia sempat bikin tail candle ke bawah, retracement dulu. Di sini juga retracement dulu gitu ya. Untuk di body candle sebelumnya ya, untuk terdalamnya ya kita bisa pantau EMA21 secara daily. Untuk hourly-nya ini lebih jelas ya. Dia akan tes di EMA21 nih, time frame 4 jam. Karena sebelumnya dia udah break dari supply-nya ya. Ini perspektif yang sama untuk Bitcoin yang udah saya sampaikan di beberapa video yang lalu ya. Memang targetnya resistance ini sudah mampu di break, and then jatuhnya ini break and retest sebelum dia lanjut naik ke area supply, dan ternyata dia udah lewatin area supply ini ya sampai 106.500-an dolar. Dan posisinya masih sama. Setelah dia udah men-take out dari
previous high-nya dia yang di sini, ya, maka sangat-sangat wajar ketika dia udah naik seperti ini maka mendapatkan retracement sebelum expect dia lanjut naik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, ya. Dan kalau juga saya boleh tambahkan ya, dari ketika dia terakhir retracement di sini sebelum dia berprogres naik, kita bisa tarik juga ya dari lowest di sini ke high-nya yang di sini. Oke. Kemudian kita munculkan sebentar guys. Mana nih? Nah, 0,6 0,5. Oke. Nah, di sini masih jauh tuh, teman-teman. 0,6 0,5-nya. Jadi kita bisa melihat di EMA21 ini dan juga Fibo 0,5 nih. Nah, ini menjadi tahanannya dia untuk saat ini di sekitar 103.300 sampai 103.800-an dolar untuk terdekatnya. Ya, kalau di situ jebol ya kita bisa melihat di area lebih bawah di sini. Dipantau dulu adanya bounce back atau tidak gitu. Ya, ini di 102.600-an sampai di 103.000. Ya, tipis-tipis jaraknya, nggak terlalu jauh teman-teman. Ya, cuman kalau memang trennya sekuat itu ya udah dia visit area sini aja, udah lanjut naik lagi. Ya, karena ya balik lagi, sebelumnya kita lihat ini naik belum adanya retracement dan ya kita mendapatkan retracement di posisi saat ini pagi ini gitu ya. Kemudian untuk Bitcoin dominance secara daily sebenarnya udah bagus banget ya. Dia tes next area supply dan ya closingnya bagus nih, adanya bearish engulfing. Yang perlu menjadi concern sebenarnya ini area resistance strong sebelumnya ini di flip menjadi support gitu ya, di 59,2%. Apakah memang dari area sini dia cuma retracement aja nih before dia run up lagi, atau memang kita butuh konfirmasi untuk dia masih lanjutin turun dan breakdown di bawah EMA21 nih. Jadi jatuhnya nanti closing di bawah. Ya mungkin ngejar di 58,4% lah untuk si Bitcoin dominance. Tapi so far ini yang saya pribadi lihat ya cukup baik. Ya dia adanya bearish engulfing, dia drop ya lagi testing nih di previous SNR. Jadi sangat wajar kalau dia mendapatkan pemantulan dulu. Ya, jadi kita butuh konfirmasi at least dia close di bawah area resistance strong ini dan juga di bawah EMA21. Ya, selama itu belum kita lihat ya masih peluang untuk mantul lagi, testing lagi ke 60%. Oke. Wave terakhir ya. Ini wave terakhir saya juga sering bahas ya, adanya channel akhirnya dia break and retest ya terakhir di awal November dan dia run test di previous ATH-nya ya di sekitar 4,8 dolar. Akhirnya dia berprogres turun ya, di sini bahkan ada tahanan ya, support become resistant nih, dia naik retest aja kemudian lanjut turun. Jadi strukturnya jelas ini bearish. Cuman yang menjadi concern sebenarnya adalah kalau diperhatikan dari lowest area di 5 Agustus sebenarnya dia sudah men-take out area itu. Ya, create yang namanya lower low dan bikin tail candle lumayan panjang. Berarti di sini kita bisa lihat adanya grab likuiditas ya dari level ataupun lowest sebelumnya, teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang kan oke, biasanya kalau ada aksi grab likuiditas itu untuk menjadi bahan bakar atau bensin. Yes, yang penting kita lihat dulu dia mampu break dari strukturnya atau enggak. Karena kita lihat secara daily-nya ini masih bearish dan dia juga bermain di bawah EMA21. Yang perlu kita lihat balik lagi. Di sini saya tandain ada area support and resistance nih. Ya, ini pertama. Lalu di sini ada EMA21. Jadi memang di sekitar 1,36 sampai 1,4 dolar ini harus mampu di take out dulu. Di break dulu strukturnya. Ya, sama wave. Ya, jadi kalau misalkan ini teman-teman yang lihat, nah baru di sini berarti kita bisa lihat udah mulai transisi yang tadinya terus ya bermain di bawah EMA21, strukturnya bearish ya, udah mulai transisi dan men-take out dari previous high area di sini. Nah, tuh. Ya, jadi itu syaratnya secara daily yang perlu kita lihat. Kalau misalkan kalian mau lihat oh ini sign awal nih yang positif untuk wave, bisa bounce back lagi, bisa back to bullish lagi, setidaknya probabilitasnya itu lebih besar ketimbang sekarang kalau dia masih bermain di bawah level area ini. Ya udah masih peluang untuk dia bahkan create lower low lagi, berarti turun lebih jauh lagi untuk wave, teman-teman. Ya, untuk yang nanyain wave. Kemudian untuk secara time frame 4 jamnya, ya 4 jamnya sebenarnya ini cukup positif. Ya, dimana kita lihat dia udah men-take out dari previous high area di sini di 1,29 dolar. Ya, sekarang posisinya dia lagi retracement karena terakhir kita lihat adanya penguatan cukup signifikan dan ya pas nih dia lagi retest di 0,6-nya atau di sekitar 1,31 dolar. Ini menjadi area tahanannya.
untuk saat ini. Ya hopefully mampu nahan. Ya selama di sini masih mampu nahan, yes, dia berpeluang untuk naik, atau mungkin dia bikin tail candle nakal gitu ya ke area $1 lah. Di area situ karena jelang news event nanti malam keseret Bitcoin yang koreksi juga. Ya ini menjadi harapan terakhir sebenarnya untuk wave sebelum dia bisa going up lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini pun dia gagal maintain, ya udah, bersiap wave akan bikin lower low baru. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa like, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.